setelah terbuka, ini kita tuliskan misalkan A sama dengan seperti tadi aja ya, A sama dengan 2 titik koma, B sama dengan 3 titik koma, nah, C sama dengan A plus B. Nah, seperti ini. Nah, ingat di script file itu apa yang mau kamu tampilkan itu jangan dikasih titik koma ya. Output yang ingin ditampilkan jangan dikasih titik koma. Nah, yang lainnya yang tidak ingin ditampilkan dikasih titik koma seperti ini. Ya, paham ya? Ini rapatnya insya Allah nanti ini saya rekam, nanti insya Allah nanti saya akan upload di YouTube nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan nanti bisa dipelajari ulang. Nah, ini kita simpan dulu ya, kita simpan. Perhatikan jangan pernah menyimpan di luar direktori ini. Ya, kenapa? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuma nanti harus kamu ngubah di sini. Kan ini harus sama ya. Method di sini sama yang di direktori ini harus sama. Ya. Makanya kenapa mungkin kalian waktu menjalankan kok undefined padahal sudah disimpan. Bisa jadi direktori ini sudah kamu rubah gitu ya, bukan di defaultnya lagi gitu ya. Jadi syarat supaya program kita bisa jalan gimana? Ya tempat kita menyimpan harus sama dengan ini. Ya. Kalau ini kamu rubah, kamu nyimpannya juga harus dirubah. Intinya menyesuaikan, dua ini harus sama ya. Tempat penyimpanan ini. Nah, setelah itu, setelah kita simpan, nah, misalkan latihan 1, kita save. Nah, ini saya sudah punya 2 file. Satunya namanya latihan dan latihan 1. Yang baru latihan 1 ini ya. Nah, kita jalankan. Caranya menjalankan adalah cukup dengan mengetikkan nama filenya saja. Nama file ya sama ya latihan 1. Nah, ini tinggal di enter. Nah, keluar output. Ya, saya tunggu. Misalkan teman-teman ada yang belum paham, silahkan buka mic-nya. Boleh komen. Oke, Fitra. Saya mau tanya. Ya, silakan. Jadi kalau di MATLAB-nya tadi nggak bisa buat ngeluarin outputnya, Pak? Outputnya itu coba dilihat di M-file-nya. Barangkali kamu tutup semua. Kalau misalkan dibuka itu nanti keluar. Maksudnya coba dihilangkan titik komanya. Mungkin punya kamu titik koma semua mungkin. Di akhirnya ini ya. Oke, Iin. Ya, Iin Saputri. Ilham Pasti. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Ines. Baik. Irfan Ardiansyah. Cukup ya. Kalau cukup, kita coba lanjutkan. Jadi nanti Anda bisa mencoba sendiri ya script file ini. Jadi ini bisa saya copy aja untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Kita lihat di sini. Nah, kita buka file-nya ini. Saya buka yang baru ya. File yang baru, saya transfer. Nah, kalau Anda lihat di sini ada domain X. X-nya itu dari pi per 100 sampai 10 pi. 10 kali pi ini maksudnya ya. Ini enggak, ini 10 kali pi. Nah, naiknya adalah pi per 100. Nah, terus fungsinya adalah sin X dibagi X. Ya, sin X per X. Terus saya plot. Nah, sudah ketahuan ya outputnya nanti apa. Jadi ini saya titik koma, saya titik koma. Nah, yang saya tampilkan adalah plottingnya ini. Nanti bentuknya outputnya adalah gambar. Kita simpan dengan latihan 2 misalnya ya. Namanya latihan 2. Saya save. Ya, saya save. Tinggal saya panggil di sini. Latihan 2. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal enter ya. Tinggal kita enter. Nah, keluarlah outputnya dalam bentuk grafik. Ya, sesederhana itu. Jadi fungsinya tadi saya kopas di sini. Nah,
Juana. Baik, masuk. Masuk Rosi. Oke, ada yang belum saya sebut ini? Sudah tadi. Oke, selanjutnya ini masalah script file. Sekarang ke input file ya. Jadi script file itu ya cukup mudah, kita tinggal mengcopy aja atau membuat programnya, setelah itu kita save. Intinya di script file itu yang mau kita tampilkan dihilangkan titik komanya ya sebagai outputnya. Nah, terus kita simpan, kita panggil di command window. Nah, hasilnya sama. Nah, setelah itu adalah tentang input file. Kita input file dulu ya. Input file itu, nah ini dia contoh input file. Nah, input file itu adalah ya di dalamnya pasti ada inputnya gitu ya. Input yang seperti ini, yang seperti di contoh ini. Nah, itu adalah salah satu tipikal bahwasanya itu adalah input file. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara input file dengan script file? Hanya di inputnya aja ya, di inputnya aja. Yang lainnya sama, cara manggilnya sama, tinggal mengetikkan nama filenya. Ya udah itu aja bedanya. Cuman bedanya kalau setelah kita jalankan di input file itu dia minta inputnya apa, itu aja. Yang lainnya sama. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat ya, atau kita mencari namanya X1 dan X2 dari persamaan kuadrat ya. Kalau biasanya kita bisa memfaktorkan, atau paling simpel nggih, akhir-akhirnya kita bisa memakai namanya rumus ABC ini. Oke. Ini coba saya kopas dulu ya. Saya kopas di sini. Nah, cuman ini ada penyesuaian ya. Ini kalau kita kopas ternyata salah. Ini kita harus betulkan bentuk-bentuk koma yang di atasnya itu. Kalau benar nanti seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti negatifnya itu kayaknya. Supaya tanda merah-merah itu diganti. Kayaknya ada yang hobi fotografi, ada yang hobi tentang musik ya. Terus ini ada 4 kali AC harusnya ya. Ini harus ada tambah tandanya. 4 kali A kali C. Nah, seperti ini. Ini kalau benar seperti ini ya. Sama dengan input. Nah, ada tulisan input di sini. Nah, ini sebagai tanda bahwasanya program yang kita buat itu dalam bentuk input file. Anda bisa mencoba yang paling sederhana dulu, nggak usah sampai ke yang ribet seperti ini. Nah, Anda bisa nanti kalau ketinggalan bisa lihat di bukunya, karena sama persis di buku itu ya. Tinggal kita sesuaikan aja seperti ini. Coba kita simpan. Ini kita pakai latihan 3 ya. Setelah itu kita coba jalankan di MATLAB-nya. Latihan 3. Nah, setelah kita enter, dia nggak langsung mengeluarkan output ya, tapi dia meminta inputnya terlebih dahulu. Nah, contoh misalkan saya mempunyai fungsi kuadrat X kuadrat min 4. X kuadrat plus 4 aja, X kuadrat plus 4. Maka di sini X kuadrat itu untuk koefisiennya di X itu kan 1 ya. Terus di B-nya itu kan 0. Terus di C-nya berarti 4 ya. Nah, seperti ini, 4. Nah, ya keluarnya akarnya seperti ini. Coba kalau yang ini 2. Oke, saya coba sekali lagi yang yang keluarnya nilainya bulat aja. Nah, ini kita inputnya seperti kita titik koma aja biar
nggak keluar hasilnya. Saya save ulang. Ini saya cuma tambahkan titik koma aja ya. Yang saya hilangkan cuma akarnya, karena nanti saya pengen outputnya yang keluar adalah akarnya yang tadi, yang keluar akarnya. Jadi ini titik komanya saya hilangkan, saya tambahkan, terus saya save ulang, saya simpan ulang ya. Kemudian ini saya tambahkan aja. Nanti ini saya masukkan ini 1, terus nilai B-nya itu tadi misalkan 4 sama 4. Nah, benar ya. Coba saya ulang lagi. Oke, baik, itu jawaban saya. Tapi tetap lihat perkembangannya. Nah, ini 1 min 4 sama 4. Nah, berarti ini maksudnya adalah x kuadrat min 4x plus 4 ya. Saya ulang, ini x kuadrat min 4x plus 4. Nah, akar-akarnya adalah x1-nya 2, x2-nya juga 2, ya enggak? Nah, ini kalau kita tuliskan kan seperti ini, x min 2 dikali x min 2 kan gini, ya kan? X kali x itu nanti x kuadrat plus min 2x jadinya min 4x, terus min 2 kali min 2 hasilnya adalah 4. Dan ini kalau kita keluarkan, kita faktorkan, keluarnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 2. Benar ya? Outputnya adalah 2 dan 2. Nah, ini adalah contoh untuk input file kalau kita menggunakan rumus ABC ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan kuadrat. Nah, Anda bisa membuat yang baru, yang lebih sederhana mungkin ya, nggak usah seribet ini. Contohnya adalah seperti ini. A sama dengan input. Ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, ini sama aja. Oke, ini saya copy aja. Saya tinggal mengganti ini B aja, ini B. Ini juga B. Nah, setelah itu saya tinggal menuliskan misalkan C sama dengan A plus B, seperti yang di awal tadi ya. Nah, yang untuk khusus C sama dengan A plus B itu tidak saya kasih titik koma ya, biar nanti kelihatan. Nah, cukup seperti ini aja. Nanti kita simpan ya, kita simpan latihan 4. Nah, oke. Silakan ini diselesaikan terlebih dulu ya, diketik dulu ini. Saya tunggu 2 menit. Oke, nah, nanti biasanya kita juga akan memberikan tugas di akhir pertemuan tertentu. Yang biasa itu kayak kalau kalian ketika SMA atau ketika SMP itu bukan kemudian dia. Baik, bukan juga kan ada masalah. Maksudnya masih tahan. Kira-kira ada masalah di mata kuliah ini di masa itu? Oke, saya kira cukup ya untuk menuliskan ini. Ini yang di sini ini boleh kamu manipulasi dengan kata apapun, bebas ya. Yang penting ini formatnya seperti ini. Nah, ini boleh kamu ubah sesuai selera kalian. Nah, setelah itu kita simpan. Tinggal kita ketikkan saja. Latihan 4. Nah, masukkan nilai A, misalkan 10. B-nya 20. Nah, berapa kalau dijumlahkan? C-nya 30. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah yang model input file. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari dua bentuk function, dua bentuk M-file ya. Yang pertama ada script file, di mana script file itu ya tinggal nggak ada input-input seperti ini, ya, kosongan. Jadi langsung A berapa, B berapa, langsung gitu. Terus kalau input file ya pasti ada input-input seperti ini. Pasti dia namanya input file. Oke, sekarang input file. Silahkan open mic. Ada masalah nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke function file. Itu aja. Itu aja. Pakai Oke, baik. Lanjut ke ilmu politik. Sultan. Ya, ada masalah?
adalah Oke, saya kira tidak ada masalah ya. Berarti kalau nggak ada, berarti kita langsung masuk ke function file. Nah, function file itu adalah nantinya adalah yang paling sering kita gunakan ya, function file. Nah, ini contohnya terlalu ribet menurut saya. Jadi maksudnya kayaknya ini terlalu sulit untuk memahami yang seperti ini. Kita langsung ke contoh yang sederhana terlebih dahulu aja. Contohnya adalah seperti ini. Ini bisa saya buat ke function file. Ya. Oke, saya buat. Function file itu pasti diawali oleh tulisan function seperti ini, pasti. Habis function itu adalah outputnya yang diapit oleh tanda kurung siku. Ingat-ingat. Jadi setelah function itu adalah output. Nah, pengennya outputnya apa? Misalkan saya outputnya pengennya C. Ya. Terus nama filenya, ya nama file, misalkan latihan 5. Terus, ya setelah nama file itu adalah inputnya di dalam kurung biasa. Inputnya adalah misalkan A dan B, ya A dan B saya pisah dengan tanda koma. Setelah itu di enter. Nah, ini adalah header, ya. Ini adalah kata kunci dari sebuah fungsi. Ya, kalau Anda tahu fungsi untuk menjumlahkan bilangan, kemarin kita pakai sum. Ada fungsi untuk mencari nilai maksimum, max, gitu ya. Nah, sum, max itu adalah ini di sini. Ya, jadi nanti kalau misalkan Anda menuliskan di sini latihan 5, berarti nama fungsi itu adalah latihan 5. Ya, kayak gitu. Anda boleh mengganti dengan yang lainnya, misalkan penjumlahan atau apa gitu, nama filenya. Nah, output itu boleh 1, boleh 2, boleh banyak. Dipisahkan juga oleh koma jika nanti lebih dari 1, ya. Input juga sama, dipisahkan oleh koma. Bedanya kalau output itu dalam kurung siku, input dalam kurung biasa. Oke, silakan ini benar-benar difahami. Jadi function file itu diawali dengan kata function seperti ini, diikuti output, ini spasi ya, ini spasi, function spasi, habis itu nggak ada spasi, ini nggak ada spasi. Ya, yang saya blok itu nggak ada spasi, yang ada spasi hanya function spasi. Nah, langsung sini, nggak ada spasi lagi habis itu. Setelah itu apa? Udah, tinggal kita menuliskan apa yang kita inginkan. Jadi yang membedakan hanya ini aja. Nah, tinggal kita tuliskan aja C sama dengan A plus B. Nah, selesai. Nah, jangan lupa kasih titik koma. Nah, ini bedanya. Bedanya di function file itu semua ditutup. Karena apa? Outputnya itu sudah kita definisikan. Mau C-nya kamu tutup atau enggak? Kalau C-nya sebagai output, ya nanti akan keluar tetepan. Tapi kalau ini nanti kamu buka, nanti yang keluar double. C-nya 2. Gitu ya. Jadi ini ditutup aja. Nah, bedanya itu. Jadi kalau di function file itu, output itu sudah otomatis ya. Kamu misalkan menuliskan CDE sebagai output. Ya nanti CDE itu walaupun kamu nggak buka, tetap akan keluar. Ya. Jadi ini saran saya ditutup semua aja supaya nanti yang keluar single ya dari output yang di sini. Nah, ini tinggal kita simpan. Hati-hati waktu menyimpan, jangan pernah mengganti nama file. Khusus yang function file ya. Kalau tadi kan kita bebas ya memberi nama mau latihan 1, latihan 2. Tapi kalau di sini sekali Anda menuliskan ini, ya kamu bisa merubah-rubah sebelum disimpan. Kalau sudah disimpan, kamu tidak boleh mengubah nama file ini. Oke, jadi misalkan ini ya, saya save. Ini harus sama dengan ini, ya. Jadi jangan pernah dirubah. Kan waktu kita save, dia langsung menyesuaikan dengan namanya ya. Ini jangan pernah dirubah. Kalau di sini dirubah, di sini juga harus dirubah, gitu ya. Makanya sebelum memberi nama, pastikan dulu namanya sudah benar ya, baru nanti kamu simpan. Jadi setelah disimpan, kamu nggak usah mengudek-udek nama file, karena nanti waktu kamu panggil nggak akan keluar, karena mungkin ada perbedaan nama di sini. Jadi hati-hati. Ini latihan 5, ini juga latihan 5. Jadi langsung saya save. Nah, setelah saya save seperti ini, kalau kok ganti misalkan kayak ini, nggak akan jalan. Ya. Nggak akan jalan. Jadi hati-hati benar waktu menyimpan. Jadi pastikan dulu ini namanya benar, baru kamu simpan. Waktu kamu menyimpan,
jangan pernah mengganti namanya, biarkan dia sama dengan ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, lalu bagaimana? Sekarang adalah cara menggunakannya, karena berbeda dengan dua sebelumnya ya. Jadi kalau script file sama input file itu hampir sama, ya, cara memanggilnya sama. Bedanya apa? Cuma di inputnya aja toh. Lainnya sama semua, yang dua itu. Tapi kalau satu ini khusus dan paling sering kita gunakan nantinya. Nah itu nanti saya ulang lagi ya. Jadi diawali dengan function, ada spasi, ditulis saja ya. Output, kemudian sama dengan, kemudian nama file, kemudian input. Nah tentunya di buku ini sudah ada ya. Di halaman awal itu nih ada out ini ya, nomor 3 itu yang saya blok ini. Jadi nanti kamu tandai bahwasanya fungsi spasi ada output 1, output 2 dan seterusnya. Terus ada sama dengan ada nama fungsi, tidak boleh ada spasi dan seterusnya. Ada input ya. Jadi di buku sudah ada. Tinggal nanti kalau lupa kamu lihat aja. Saya coba lanjutkan. Cara memanggilnya adalah kamu copy semua di baris pertama kecuali kata function. Oke, jadi silakan di copy semua baris pertama kecuali function. Nah, setelah itu setelah di copy, di paste aja di sini. Ya. Di paste, tinggal AB-nya itu saya ganti dengan inputnya, kan 10, A-nya, B-nya 20. Nah, jadilah seperti itu. Atau mungkin kalau Anda dulu tahunya kan seperti ini. Anda tahunya fungsi itu kalau kita pakai sum kan seperti ini, sum dalam kurung apa gitu ya. Nah, ini juga bisa. Cara yang mana? Ya tinggal aja ketikkan latihan 5 dalam kurung apa yang mau dijumlahkan gitu ya. Misalkan 2 dan 3. Ya udah, nah seperti ini loh. Bisa. Nah, nanti misalkan 9 ditambah 1, 1. Artinya ini berarti variabel A-nya 9, B-nya 1. Enter. Saya ulangi lagi itu. Nah, terus misalkan mau berapa pun boleh, tapi ini dijumlahkan ya. Kan di program kita jumlahkan. Nah, ada contoh lagi misalkan mau dikalikan boleh. Ini saya copy aja ya. Nah, ini misalkan perkalian. Saya ganti namanya perkalian. Terus saya save. Saya save, jangan diubah ini berikan perkalian. Nah, tinggal di sini setelah saya bisa pakai perkalian. Dalam kurung berapa yang mau dikalikan? 4 kali 5 berarti 4,5. Kok 9? Oh ya, ini belum dirubah ya. Nah, ini AB-nya kita ubah dulu dengan kali. Nah, kita save lagi. Jadi ini benar ya perkalian. C sama dengan A kali B. Nah, kita ulang lagi. Nah, seperti ini. Nah, silakan kalau Anda mau menulis terlebih dahulu, monggo. Nih saya kasih waktu 5 menit ya untuk memahami sistem fungsi ini. Silakan open mic bagi yang mau bertanya, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan kalau tadi fungsi kan fungsi, terus output, habis itu nama fungsinya itu kan, Ya. terus input. Itu kalau seumpamanya kita nama fungsinya udah nulis di atas kayak latihan 1 itu tadi, terus kita bikin fungsi gitu, bisa Pak? Atau emang harus seperti itu, harus urut kayak gitu? Saya bisa diulangi lagi kok, saya bingung. Kan gini tuh Pak, kan tadi udah ada latihan 1, latihan 2, ada nama file tadi loh Pak, kan ada yang tambah-tambah juga. Nah misal kalau itu kan udah ada, terus kita langsung bikin fungsi output sama dengan latihan berapa, terus bawahnya nggak usah dikasih C sama dengan itu, bisa Pak? Oh nggak bisa. Berarti harus urut itu Pak? Iya harus seperti ini. Jadi maksudnya harus menuliskan seperti ini. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Jadi ke depan itu mungkin nanti yang sering kita pakai itu yang bentuk function file ini. Ya, jadi lebih enak seperti ini daripada kamu menggunakan yang script file maupun input file. Gitu. Ya Pak, makasih Pak. Jadi nanti kalau misalkan kamu misalkan bentuk script file atau input file itu bisa kamu ubah ke dalam bentuk function file. Tapi kalau bentuk function file itu belum tentu kamu bisa mengubahnya dalam bentuk input maupun function file seperti itu ya. Jadi
ini lebih enak banget menurut saya bentuknya function seperti ini. Kalau bentuknya di script sama input kan kamu nggak bisa toh ingin ngubah seperti ini kan sulit. Terus kita juga bisa memodifikasi di outputnya, jadi lebih luas saja. Makanya kenapa function file itu sering-sering digunakan nantinya. Ada yang tanya lagi, silakan. Oke, jadi tugasnya cukup jelas. Jadi mengikuti kegiatan seminar salah satu ya. Jadi mengikuti salah satu kegiatan. Oke, kalau nggak ada, jadi cukup seperti ini ya. Terus tadi coba kita lihat yang di sini. Ini bisa saya rubah ke dalam bentuk input file, function file. Caranya ini coba saya kopas saja ya. Saya kopas, saya buat yang baru aja. Ya, berarti di sini function. Nah, terus outputnya apa? Misalkan ada X1 sama X2, di mana X1 itu adalah akar 1 maksudnya ya, X2 itu maksudnya akar 2. Atau kalau nggak gitu, saya kasih ini aja, akar 1 sama akar 2, coba biar enak ya. Terus ini adalah rumus ABC. Nah, seperti ini misalkan. Kasih. Nah, inputnya apa? Nah, kalau Anda tanya input, gitu ya, ya yang dibutuhkan untuk menghitung rumus ABC apa? Ya tentunya koefisien daripada X kuadrat, yang tidak lain adalah ABC itu tadi. Berarti di sini inputnya ya ABC kan? Nah, seperti ini. Nah, setelah itu apa? Saya paste yang tadi. Nah, ini kan kita nggak butuh yang ini. Yang ini juga kita nggak butuh. Bawah sendiri juga nggak butuh. Kenapa? Sudah saya definisikan di sini. Nah, jadi Anda bisa melihat toh, lebih ringkas mana antara ini dengan yang lainnya. Ya, tentu yang paling ringkas ya ini. Input sudah kita definisikan di sini, akar sudah kita definisikan di sini, tinggal kita sebut aja akar 1 isinya apa, akar 2 isinya apa, selesai. Ya. Nah, ini kita simpan, jangan diubah, save. Caranya menggunakan gimana? Sudah kita tuliskan aja. Rumus ABC itu tadi berapa, misalkan 1 min 4 dan 4 ya tadi, yang kedua tadi ya. Nah, kalau benar jawabannya 22. Nah, answernya 2. Karena sama ya, nilainya 2 sama 2. Oh ya, ini adalah kalau kamu menuliskan secara langsung seperti ini. Kan tadi saya bilang, loh, tadi kan katanya ini di copy semua, Pak. Kok itu cuma ini aja gitu ya. Nah, jadi gini, kalau Anda menuliskan seperti ini aja, outputnya yang keluar 1 ya. Nah, maka yang benar gimana? Ya harusnya semua. Nah, seperti ini harusnya. Kenapa? Supaya outputnya itu ada namanya sendiri. Kalau kamu langsung, nanti namanya yang ini tuh diganti dengan ANS, answer. Ya. Jadi, mana yang benar? Ya, ini yang paling benar menurut saya. Aman ini ya. Kamu copy aja semua kecuali function. Ya, saya copy. Nah, seperti ini. Tinggal saya mengganti dengan 1, min 4, dan 4. Nah, akan keluar akar 1-nya berapa, akar 2 berapa. Kenapa kok tadi saya nyoba ini? Supaya kalian tahu bahwasanya, oh alah, sebenarnya function file itu sama atau kayak kita membuat sum, maksimum, mana ya, produk itu sama aja. Ya, itu sama-sama fungsi, cuman yang sum, maksimum itu, nah apa fungsi yang sudah ada dalam MATLAB sebelumnya. Tapi ini kita membuat sendiri, ya. Yang ini kita buat sendiri. Oke, silakan, mau ada yang nyalin silakan. Berarti Pak Sugeng pindah. Pak Sugeng itu hari apa? Hari apa? Oh iya. Silakan, enggak apa yang mau tanya, monggo. Oh gitu. Berarti minggu depan tetap hari Senin Pak Sugeng masih bisa berarti. Gitu ya. Oke, nanti kita maksimal sampai jam 11 saja ya, karena ya namanya online lama-lama nggak baik nanti ya. Makanya ini saya rekam, nanti saya akan coba saya upload aja nanti biar nanti yang ketinggalan bisa belajar mandiri. Oke, kalau nggak ada
pertanyaan? Coba kita lanjutkan kembali. Jadi itu tadi kita sudah mempelajari ada 3 bentuk M file, ada script file, ada input file, ada function file. Tandanya sudah sangat jelas. Kalau function file pasti ada functionnya di depan ini, tulisannya biru, pasti. Kalau model input file pasti ada tulisannya input di depannya. Kalau nggak ada dua-duanya, pasti dia script file. Udah gitu aja. Cara membedakannya ya. Secara apa? Kita lihat seperti itu aja bedanya antara 3 M file itu. Nah sekarang ini nanti silakan dicoba sendiri. Ini mudah sebenarnya. Ada kalau kita lihat di sini function ada main, standar deviasi terkecil terbesar. Itu berarti kita mau nyari apa? Main atau rata-rata, standar deviasi, ada bilangan terkecil, ada bilangan terbesar. Nama filenya apa? Start. Inputnya apa? X. Nah terus. Nah, kita lihat di sini, n itu sama dengan length daripada x. Artinya apa? N itu adalah panjang data dari x. Ya. Nah, misalkan x-nya itu saya kasih ini, berapa nih? Panjangnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi nanti n-nya 6, misalkan ya. Terus main itu jumlah seluruh data dibagi banyak data, kan itu ya. Jumlah data itu berarti kita menjumlahkan pakai sum. Banyak datanya adalah n tadi yang kita sudah tadi ya. Nah setelah itu apa? Main sudah ketemu ya. Sekarang standar deviasi itu isinya apa? Standar deviasi itu adalah akar daripada yang tak jelaskan minggu kemarin ya. Jumlahan daripada ini sebaran data. Jadi rata-rata jarak antara rata-rata dengan semua data ya, semua data. Nah, setelah itu, bilangan terkecil itu apa? Ya, minimum dari X. Bilangan terbesar, ya maksimum daripada X. Nah, udah selesai, kita simpan. Setelah kita simpan, ya kita tinggal menuliskan aja. X-nya nggak harus random seperti ini ya. Anda tahu kan, kemarin kita bilang ada random, ada magic, ada macam-macam tuh loh. Masih ingat tentunya Anda boleh menggunakan ini atau Anda ngetik sendiri. Berapapun boleh. Nanti akan keluar mainnya berapa, standar deviasinya berapa, nilai terkecilnya berapa, terbesar berapa. Nah sekarang kalau kita coba, itu ya, pilihan ganda ya soalnya. Ya seperti ini. Ya di sini ada mainnya rubah dulu. Nah, saya kira tidak ada masalah ya. Jadi ini outputnya ada 4. Ada main, ada standar deviasi, ada terkecil, ada terbesar. Terus nama filenya ada statistika, inputnya ada X. Ya. Nah, tinggal ini menyesuaikan aja. Seperti yang saya bilang tadi, mean itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data pakai sum X. Nah, banyak data pakai apa? Untuk menghitung n-nya ada berapa. Nah, kita bisa menggunakan panjang daripada X ini. Udah standar deviasi sudah ada rumusnya sendiri, terbilang terkecil ada minimum ada maksimum. Kita simpan, save. Udah tinggal kita kopas aja ini. Nah, tapi sebelum kopas, ya kita definisikan dulu X-nya berapa. Misalkan saya membuat X-nya ini misalkan. Bilangan biasa saja 7, 3, 10, 2, 1, 8, 9. Nah, kalau Anda lihat ini ada celong-celing ya. Ada 10. Ibaratkan ini adalah nilai mahasiswa. Ada yang dapat 9, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 10. Otomatis standar deviasinya pasti besar ya. Karena apa? Loncatnya terlalu tinggi. Nah, caranya gitu yang analisisnya. Nah, setelah itu kita panggil ini tadi. Nah, standar deviasinya berapa? Nah, besar kan? Karena apa? Jaraknya ini besar. Nah, padahal rata-ratanya berapa? 5. 5 dengan 10 berapa? 5 dengan 1 berapa? Jaraknya panjang-panjang, makanya standar deviasinya besar. Terus nilai terkecil tadi 1, nilai terbesar 10, benar ya? Nah, seperti itu. Silakan kalau mau dicoba lagi boleh. Sudah terpisah dari prodi, jadi penyelenggaranya itu bukan prodi. Jadi sudah ada badan tertentu yang terbentuk di universitas yang itu menyelenggarakan sertifikasi
terus ketika dan sebagainya itu sudah ada bagian-bagian sendiri yang itu berada di luar prodi. Bukan berarti prodi tidak tahu menahu enggak, tapi harus ada informasi dari itu semua ya. Intinya prodi itu nggak boleh intervensi terkait dengan nilai satu. Kemudian terkait dengan bagaimana penilaian. Oke. Setelah ini selesai ya. Ya kurang lebih seperti ini aja sebenarnya. Nah, sebenarnya ini udah selesai ya. Ini ABC tadi kita sudah coba rubah. Oke, ini sudah masuk ke ada if else ya. Cuman saya nggak memaksa untuk masuk ke if switch and case for dan seterusnya karena cobalah Anda pahami ini dulu ya. Jangan langsung ke sini karena nanti saya takutnya nanti Anda semakin bingung. Ya, coba fokus dulu kamu membuat beberapa program ya. Membuat beberapa program yang menggunakan function file atau script file atau input file bebas lah. Coba file apa materi-materi sebelumnya itu coba kamu ubah ke sini itu ya. Coba dikembangkan ini dulu baru nanti kita masuk ke if else ini karena ya ini lumayan kompleks juga seperti yang Anda pelajari sebelumnya di program-program sebelumnya itu ya. Kan ya kurang lebih seperti ini aja tuh apa itu namanya? Cuman model penulisannya aja yang berbeda tuh. Oke, mungkin ini aja ya. Jadi untuk pengendali alur di sini ada kurang dari sama dengan bentuknya seperti ini. Terus ada lebih dari sama dengan, ada sama dengan. Kalau tandanya sama dengan itu sama dengannya 2 ya. Kalau tidak sama dengan yang pertama diganti tak hingga. Atau kalau di keyboard atau di keyboard biasa itu di bawahnya escape. Terus ada disjungsi, ada n dan ini ya, dan juga ingkaran atau tidak. Nanti bisa kalau Anda sudah mantap di sini, ya boleh Anda pelajari sedikit demi sedikit masalah penulisan if kalau yang ada di MATLAB itu seperti apa, penulisan apa switch case itu seperti apa, gitu aja. Kalau yang lainnya saya kira sudah cukup sih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, kalau plot Pak di function itu gimana bentuknya? Bentuk plot ya, plotting fungsi. Iya. Gini. Kalau di function. Ya, jadi gini, untuk di plotting itu memang jarang ya. Saya kira itu kita jarang menggunakan plotting di dalam program, di dalam MFile. Biasanya plotting itu biasanya gini, waktu kita sudah menuliskan ini ya, sudah menghasilkan ini, nah baru nanti coba di plotting ini, nah, kayak gitu ya. Nah, nanti baru kita ngeplotnya di sini. Nah, coba sering-seringnya seperti itu biasanya untuk melihat gimana jalannya aproksimasi misalkan, untuk melihat apa gitu biasanya gitu. Cuman kalau misalkan pengen membuat apa itu namanya di dalam programnya disesuaikan dengan programnya itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang oh harus menggunakan seperti ini enggak, karena itu tergantung dari kasus yang dihadapi. Nah, sebagai contoh misalkan ya, function kecuali plotting lah, plotting memang kayaknya di luar. Misalkan gini, plotting. Karena kalau plotting kan outputnya itu enggak ada kan gambar kan gitu tentunya. Makanya di sini agak susah kalau istilahnya kita mau ngeplot sebuah gambar. Cuman kalau secara simpelnya aja ya, misalkan di sini saya kasih A. Di sini saya kasih latihan 6 ya. Latihan 6. Nah, terus di sini misalkan AB itu intervalnya misalkan atau domainnya A sampai B. Maaf ini harusnya C ya outputnya biar nggak sama dengan inputnya. Nah, setelah kita coba misalkan X itu adalah A sampai B, cuman naiknya saya kasih 0,01. Nah, seperti ini, masih ingat ya. Nah, setelah itu saya ketikkan fungsinya, misalkan Y sama dengan apa? Fungsinya misalkan 2 kali lipatnya, misal ya. Ini contoh aja. 2 kali X aja. Atau 2 kali
nggak ada masalah. 2x kuadrat plus 2 misalkan. Misalnya. Nah, setelah itu baru nanti kita plot. X, nah, cuman ini tetap aja saya bingung apa itu namanya C itu nanti outputnya di mananya kan gitu juga bingung. Kalau misalkan C itu saya masukkan ke sini, outputnya nanti banyak sekali kan nanti panjang gitu ya. Nah, makanya di sini mungkin saya batasi AB-nya mungkin ini saya kasih kecil aja 0,1 atau ya boleh 0,1 boleh. Di sini saya kasih D sama dengan Y gitu aja. Biar nanti ada outputnya. Jadi outputnya nanti yang apa itu namanya? Ingat nanti kalau ada kayak tanda garis bawahnya itu berarti masih ada yang error. Ya, masih ada yang error. Nah, ini kan ada error. Kenapa saya salah menggunakan titik dua? Nah, jadi kalau biasanya kalau nggak sudah clear gitu, biasanya nggak ada error. Cuma kalau masih ada garis-garis merah kayak gini ya, saya hilangkan. C nanti ada garis merahnya. Kenapa? Karena ya C itu mau dirujuk kemana kan nggak ada. Nah, baru nanti setelah saya kasih C sama dengan D, nanti baru hilang garis bawahnya nih. Nah, saya simpan. Nah, saya coba sini ya. Saya sudah komunikasikan itu ya. Oh iya, itu tapi jadi dikasih buku itu saja. 1 sampai 2 aja. Nah, nanti grafiknya adalah jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Cuman memang jarang sih kita mau mengupload di dalam sebuah MFile. Oke, tapi tidak apa-apa. Ya, bagus. Ada pertanyaan lain, monggo. Silakan. Ada lagi, Trend.com sudah, kemudian ada sertifikasi AIK. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Jadi kesimpulannya seperti itu aja ya. Kalau untuk masalah script file itu, ya intinya kita MFile itu ada 3 macam. Ada script file, ada input file, ada function file. Ya, cukup itu. Cuma nanti kalau Anda tanya yang mana yang paling sering digunakan, tetap function file. Ya, sering-sering aja mempelajari masalah function file. Anda bisa browsing di internet, ada banyak sekali materi di sana. Coba benar-benar dipahami. Misalkan kamu nyari tadi tanpa challenge-nya ya, mungkin Anda bisa buat latihan. Tanpa melihat di buku, Anda coba tuliskan kembali, membuat function file untuk digunakan menghitung rumus ABC tadi, mencari akar-akar persamaan kuadrat pakai rumus ABC. Kalau udah bisa, coba kembangkan lagi. Misalkan untuk mencari apa itu namanya, faktorial masih bingung ya, nanti faktorial itu agak sulit. Jadi nggak ada kok 70 tapi nggak ada. Jadi apa ya, yang sederhana dulu. Kombinasi bisa, coba pakai rumus kombinasi, mencari kombinasi, pakai function file, inputnya butuh apa, misalkan outputnya apa hasilnya, misalkan kayak gitu ya. Itu challenge-nya, silakan benar-benar dipahami itu dulu ya, biar nanti kamu benar-benar paham function file itu seperti apa. Nah, nanti kalau udah, baru nanti kita masuk ke sini ya. Nih, if switch case for while continue break, ada 6 ini ya. Kalau nanti saya sambung hari ini kayaknya enggak kondusif waktunya, karena ini agak panjang pembahasannya. Biarkan ini sendiri, yang penting kamu cuma saya suruh Anda fokus dulu bagaimana membuat function file itu terlebih dahulu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi nanti kalau seumpama ada soal plot nanti menggunakan yang command window, Pak? Iya, cuma nanti kita melihat-lihat dulu hasilnya. Tapi rata-rata pasti di luar kok. Jarang kita menggunakan plot itu di dalam function. Kenapa kok Anda tanya itu? Maksudnya, apakah Anda pernah mencoba itu? Betul, masanya kan soal tes kemarin kan ada plotnya toh, Pak. Oh iya. Oke, ya enggak apa-apa. Oh iya, sama absen ya, nulis absen di chat. Nanti saya coba save, nanti saya takutnya nanti hilang tuh. Tulis dulu di komen di kolom chat absensinya.
Silakan yang lain boleh bertanya apapun boleh. Misalkan ada kendala-kendala apa monggo. Yang ini yang paling bagus ini enggak. Jadi saringannya nanti terdapat pada pekerjaan yang itu ya. Jadi nanti coba kamu pahami ini. Jadi tanpa melihat buku ini, kamu harus bisa menuliskan ini. Ya, menuliskan rumus ABC. Terus nanti ada kombinasi, ada permutasi itu bisa kamu masukkan. Kan itu belum ada for if-nya loh. Terus habis itu apa lagi ya? Coba gini, cara mencari luas persegi panjang, jajar genjang itu loh ya. Kamu coba buat fungsi. Jadi nanti setelah kamu ketikkan, jadi nanti hasilnya gini loh. Hasilnya gini. Hasilnya adalah misalkan L sama dengan segitiga. Nah, segitiga itu butuh input apa kan? Alas kali tinggi ya. Ya, A kali tinggi. Berarti A-nya nanti kamu ubah berapa? Misalkan saya ketikkan 2,5 ya, nanti hasilnya berapa luas segitiga itu? Harus bisa seperti ini ya. Latihan fase file. Jadi nanti banyak sekali materinya yang bisa kamu benar-benar kuasai. Monggo ditulis saja. Berarti listnya adalah membuat fungsi rumus ABC ya, tanpa melihat buku loh ya, ini semua tanpa melihat buku. Jadi langsung di luar kepala. Yang boleh melihat buku itu hanya tata cara penulisan function tadi, yang ada function outputnya di mana, inputnya di mana gitu ya. Jadi nanti semakin sering Anda belajar atau membuat fungsi ini nanti akan tentang cepat iso itu ya, tentang cepat hafal di luar kepala. Rumus ABC, habis itu ada kombinasi, permutasi, habis itu ada luas segitiga, jadi ya yes, pokoknya hal semacam itu ya, nanti bisa kamu masukkan semua. Terus bisa juga dalam satu file itu bisa beberapa bangun datar. Jadi misalkan kayak persegi sama persegi panjang itu jadikan satu boleh gitu ya. Sekali enter nanti keluar. Kalau luasnya berapa misalkan. Kalau nanti yang di bangun ruang ya nanti sampai luas permukaannya berapa, volumenya berapa. Kayak gitu bisa. Kamu modif ke dalam bentuk function file. Kan tinggal masukkan rumus selesai. Inputnya ya menyesuaikan yang kamu butuhkan apa. Misalkan untuk menghitung apa itu namanya, bola gitu ya, volume bola ya, tentunya kamu hanya menuliskan jari-jarinya aja ya. Kan kalau pi sudah ada kan di dalam itu. Ya tinggal inputnya tinggal jari-jarinya apa, selesai tinggal enter nanti keluar volume bolanya berapa. Seperti itu. Nah, itu coba benar-benar dimaksimalkan ya di latihan setelah ini. Nanti ada waktu mungkin sekitar 1 jam sebelum duhur, nanti Anda coba benar-benar fokus ke situ. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chat di grup ya, nanti saya jawab. Kalau menemukan kendala silakan di chat di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau memang Anda sudah benar-benar bisa menguasai itu, baru nanti kamu coba pelajari lagi yang if, for, while itu gimana toh penulisannya, bedanya apa dengan Python kemarin dan seterusnya. Oke, yang absen ini sudah ya. Yang lain mana kok belum absen ini? Ya kalau di kampus-kampus swasta seperti kita itu jauh kita masih perhatikan tentang bagaimana pembelajaran. Tapi kalau di kampus negeri itu kayak masukan-masukan seperti ini itu jarang sekali diminta. Jarang sekali. Kalau di swasta kan kalau ada ujian skripsi pasti akan dikomunikasikan oleh prodi pada dosen. Jadi yang cari itu bukan mahasiswa tapi prodinya. Kalau di negeri itu sudah seperti itu. Ini mahasiswa itu sudah betul apa ya, betul lah. Kalau kamu mau kuliah ya silahkan, enggak ya silahkan. Tapi kalau di swasta beda. Kita kan tahu tuh akhir-akhir ini kan fenomena ini. Kelas swasta itu justru malah yang baik. Oke, saya kira itu ya. Kita lihat berapa banyak kuliah kita pada pagi ini. Nanti kita saya stop. Sekarang kan malah justru yang diminati adalah kelas yang swasta tapi yang baik, kayak SDM